Hari ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Daily 8 Core Habits atau dalam Indonesianya 8 kebiasaan harian yang orang sudah sukses di Atomi. Mengapa saya bawakan ini? Karena semua orang yang sukses pasti ada kebiasaan atau habits yang mereka lakukan setiap hari. Jadi kalau kita mau menjadi salah satu orang sukses, tidak bisa kita tidak punya suatu habit. Orang bisa sukses atau gagal itu pasti ada habit ya. Kalau orang gagal pasti habitnya pasti yang ke negatif. Nah, yang sekarang yang saya pelajarin di malam hari ini yang akan saya berikan ini adalah habit atau kebiasaan orang yang sudah sukses dan ini khusus di Atomi ya. Jadi kalau kita lihat, perkenalkan dulu, nama saya Mike Sujadi, Diamond Master dari Atomi Kanada. Jadi kalau kita lihat di Atomi, sudah beratusan lebih kalau nggak salah dari 300 orang yang sudah masuk ke dalam Leaders Club member. Siapa Leaders Club member? Ini adalah orang-orang yang berpenghasilan 1 miliar per tahun atau 100.000 US dollar per tahun. Jadi ini sudah dibuktikan oleh ratusan orang tersebut. Tapi yang kita harus pelajari, apakah yang mereka lakukan sebagai daily habits mereka selama perjalanan mereka di Atomi. Ini yang banyak orang terlengah. Dipikirnya mereka bisa sukses tanpa harus melakukan habit atau kebiasaan harian. Mereka berpikir, oh saya melakukan Atomi, ikut meeting, sharing, dan lain sebagainya, sudah cukup. Padahal tidak cukup. Ada lebih yang harus kita lakukan dalam mengejar kesuksesan di dalam Atomi. Yang memberikan Daily 8 Core Habits Lecture pertama kali itu adalah Imperial Master Doug Woolley. Beliau itu memberikan habit-habit ini dari 1 sampai 8. Mengapa? Karena supaya kita yang berada di Atomi itu bisa berhasil seperti beliau. Jadi Imperial Master Doug Woolley ini sudah membuktikan bahwa dia sudah melakukan Daily 8 Core Habits ini selama 9-10 tahun ini. Dan ini sudah membuktikan tidak hanya dia saja yang menjadi Imperial Master, tapi ribuan orang yaitu menjadi Auto Sales Master, ratusan orang menjadi Diamond Master, Sharon Rose, dan lain sebagainya untuk menopang dia dan menjadi seorang Imperial Master di Atomi. Dan dia sudah buktikan sendiri. Dan Daily 8 Core Habits ini sudah diterapkan oleh ratusan, mungkin hampir 1.000 Leaders Club atau Royal Leaders Club, Crown Leaders Club di Atomi ya. Dan ini contohnya, saya tidak bisa menunjukkan gambar yang lebih jelas, tapi ini salah satu workshop di Korea pada saat ada workshop sebelum zaman COVID pandemi ini. Jadi mereka diundang oleh Atomi Kanada, Atomi Korea untuk melakukan workshop sebagai Leaders Club, Royal Leaders Club, dan Crown Leaders Club. Sekarang workshop itu melakukan dengan Zoom, dengan online. Kalau dulu ini ratusan member ini berkumpul bersama mengambil foto di sana supaya mereka bisa diabadikan untuk memotivasi para member di Atomi supaya bisa berhasil seperti mereka. Dan juga sudah banyak Royal Leaders Club. Berapa penghasilan Royal Leaders Club? Itu adalah 2 miliar per tahun. Ya, yang Leaders Club tadi 1 miliar per tahun atau 100.000 US dollar per tahun. Royal Leaders Club itu 200.000 dolar per tahun atau 2 miliar lebih per tahun. Dan juga sudah banyak Crown Leaders Club. Ini saya hanya ambil seorang Crown Leaders Club kami di Atomi Kanada yang bernama Namili. Dan di negara-negara lain juga sudah ada, seperti Malaysia sudah ada, Amerika sudah ada, Korea pun banyak ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah berhasil dengan melakukan Daily 8 Core Habits atau kebiasaan harian setiap hari. Apa yang pertama dari Daily 8 Core Habits? Yang pertama adalah membaca atau reading. Berapa panjang harus kita baca atau kita reading? Minimal itu antara 10 sampai 15 menit. Mengapa? Karena kalau Anda tidak membaca, pasti Anda tidak punya visi, betul kan? Daripada kita buta, hidup ini buta, itu seperti kita hidup tanpa visi. Jadi visi itu adalah seperti kita misalkan mau pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak pernah pergi ke tempat tersebut. Nah, kita harus masukkan kemana? GPS, betul kan? Lokasi destination, misalnya puncak, pas. Nah, kita tinggal ikutin aja jalurnya. Itu adalah visi. Jadi orang tidak akan bisa mendapatkan visi untuk dirinya kalau tidak membaca. Banyak kita sering dengar kata-kata leaders are readers. Leaders itu adalah orang yang membaca. Tapi di zaman sekarang, untuk saya pribadi, untuk bisa duduk 10-15 menit baca buku, itu betul-betul mewah sekali. Saya nggak punya waktu seperti itu. Jadi reading habits yang saya lakukan adalah listening. Saya dengar.
Sekarang sudah banyak audiobook, betul kan? Masuk ke YouTube, masuk ke ada websitenya, ya kita bisa langganan. Amazon pun juga punya. Jadi kita dengarkan seperti kita membaca buku. Saya waktu membaca buku ini itu tidak 15 menit. Sehari bisa minimal 1 jam. Kadang bisa 2 jam. Jadi kuping saya ini tidak pernah tidak mendengarkan sesuatu. Jadi pada saat, kecuali kalau saya dengan keluarga saya atau lagi di luar, lagi jalan, lagi hiking dan sebagainya, saya nggak dengerin. Tapi kalau saya lagi cuci piring, potong rumput, melakukan apapun itu, kuping saya selalu dengarkan sesuatu untuk membangun karakter saya, membuild karakter saya. Atau misalnya kalau saya nggak bisa berbicara, ya saya belajar atau membaca buku yang tentang bicara ke publik. Nah, itu adalah reading ya. Tapi kalau Anda hobinya membaca, bisa punya banyak waktu, silakan. Minimal 10-15 menit setiap hari. Dan yang kedua adalah kita tonton Atomy punya video on demand ya. Sudah banyak kan di CH Atomy, masuk ke website CH Atomy Indonesia atau YouTube channel Atomy Indonesia resmi. Atau kalau mau yang Inggris bisa masuk ke YouTube channel negara-negara yang sudah ada atominya atau CH Atomy yang sudah ada negara atominya. Ini harus kita tonton setiap hari. Cukup satu video. Satu video itu kurang lebih kan antara 30 sampai 40 menit. Kita bisa melihat video-video para leaders yang sudah sukses di sana. Atau tentang produk. Misalnya kita mau belajar tentang Hemohim. Di sana ada banyak sekali video yang sudah diberikan oleh Atomy untuk kita belajar. Nah, ini yang kedua. Nonton videonya Atomy. Jangan nonton video pranks. Video di Facebook. Nonton di Instagram feed. Ya kan, scrolling. Memang itu fun, saya percaya itu. Pada saat kita nonton satu feed, itu berikutnya kita nggak sadar. Nonton ke feed berikutnya, nonton ke video berikutnya. Tahu-tahu sudah 2 jam habis kita habiskan waktu di handphone kita. Nonton Facebook, nonton Instagram, ya TikTok zaman sekarang. Itu kita buang-buang waktu. Lebih baik waktu yang kita pakai 1-2 jam nontonin scrolling sosial media, kita pelajarin tentang Atomy video. Ya, saya juga seperti itu. Saya tidak pernah meluangkan waktu untuk nonton prank video di handphone saya. Saya lagi cuci piring, saya langsung cari video tentang si Johann Gilpak menerangkan life scenario. Misalkan kayak hari ini saya membawakan Daily 8 Core Habit. Saya dengarkan dari Imperial Master Doug Woolley. Selain saya bisa belajar, akhirnya saya bisa mengajarkan orang, betul kan? Pada saat kita mengajarkan orang, kita juga secara otomatis itu belajar. Nah, itu adalah yang kedua. Nonton video-video Atomy ya. Bukan nonton berita. Kenapa kita sekarang lagi zaman COVID? Semua orang nyalain berita. Harus dengar berita terkini. Apakah ada efeknya kesuksesan Anda? Gak ada. Yang ada malah Anda menjadi takut. Anda menjadi stres. Aduh, mau keluar takut. Ketemu orang takut. Akhirnya apa? Kalau Anda takut, stres, imun sistem Anda akan drop. Yang tadinya virus nggak bisa masuk, gara-gara imun sistem drop, Anda bisa jadi sakit. Sakit, nggak punya uang, nggak ada obat, meninggal. Nah, ini yang terjadi. Matikan semua berita-berita. Nggak ada untungnya dengerin berita. Apa ada yang bisa kaya mendengarkan berita? Nggak ada. Berita itu dikemas oleh stasiun yang memancarkan. Itu ada agendanya masing-masing. Stasiun A punya agenda. Stasiun B punya agenda. Anda ini hanya sebagai konsumennya berita tersebut. Matikan itu. Nggak ada untungnya nonton berita. Yang kita tonton adalah sesuatu yang bisa membangun kita secara pribadi dan bisa mendekatkan kita semakin dekat dengan impian-impian dan dreams-nya kita. Nonton itu semua. Kalau ini bisa kita rubah, saya yakin 3-5 tahun kita semua menjadi Royal Master. Ya. Yang ketiga adalah use Atomy product. Gunakan Atomy product. Sekarang kalau saya tanya, Anda pilih Hemohim atau istri Anda? Atau suami Anda? Kalau jawabannya masih pasangan Anda, nah Anda berarti belum cinta produk Atomy. Karena istri Anda atau pasangan Anda mungkin nggak bisa bawa apa-apa, nggak bisa merubah hidup Anda. Tapi dengan Anda menggunakan produk Atomy, men-sharingkan produk Atomy, ini bisa merubah kehidupan Anda. Dan tidak sampai kehidupan Anda sendiri. Anak cucu Anda bisa dirubah. Nah, ini yang dibilang dengan cinta produk Atomy. Ya, karena dengan kita cinta produk Atomy, hidup kita akan bisa berubah dan kita bisa menginspirasi orang-orang di sekeliling kita dengan hanya menggunakan produk kita. Ya, jadi kita harus sharingkan produk Atomy setelah kita gunakan. Jangan kita sharingkan sebelum kita gunakan sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita memakai produk tersebut, kita pasti tahu
faedahnya, benefitnya apa dari produk Atomi. Misalkan gini, Anda mau kerja di dealership atau showroom mobil Mercy ya. Mercy adalah salah satu brand favorit saya. Untuk Anda bisa menjual mobil Mercy, apa bisa Anda nyetir mobil Honda Civic? Nggak bisa. Kalau Anda mau menjadi salesman yang terhebat di dealership Mercy tersebut, Anda harus kendarai dulu mobil Mercy. Anda harus tahu cara pakai mobil Mercy, fitur-fiturnya, apa benefit semua perangkat-perangkatnya. Anda mesti tahu. Kalau Anda tidak pakai, gimana Anda bisa menjual mobil Mercy tersebut? Yang Anda jual paling hanya aksesoris mobil. Karpetnya lah, spionnya lah, ya kan, kaca filmnya, Anda hanya jual aksesoris. Tapi kalau Anda menjadi salesman yang berhasil di suatu dealership, Anda harus kendarai dulu mobil tersebut. Oh, saya buang uang dong. Siapa yang bilang buang uang? Di Atomi, produk yang kita jual ini malah lebih murah daripada supermarket. Kalau Anda bilang buang uang, karena produk Atomi dikemas itu dalam lebih dari satu. Jadi Anda pada saat beli itu harus lebih dari satu. Anda nggak bisa beli hanya satu sikat gigi. Belinya harus 8. Ya. Beli odol, nggak bisa hanya satu. Belinya harus 5 pak yang besar, ya kan. Makanya kesannya mahal. Sebenarnya produk Atomi tidak mahal. Kalau kita bandingkan, harus bandingkan apel ke apel. Nggak bisa kita bandingkan apel dengan jeruk, yaitu dua jenis yang berbeda. Kalau kandungannya herbal, ya kita nggak bisa bandingin odol yang kandungannya kimia. Kita harus cari kandungan yang herbal juga, yang mengandung propolis dan green tea ekstrak. Coba bandingkan. Saya jamin, kalau itu lebih mahal, saya yang gantikan uangnya. Produk Atomi ini lebih murah daripada produk-produk yang ada di luar. Jadi kita harus menjadikan customernya kita sendiri. Jangan berharap si A, si B, si C ini jadi customer kita. Padahal kitanya sendiri belum jadi customernya Atomi. Gimana kita bisa berhasil? Nah, ini yang nomor 3. Bangun tidur, pakai produk Atomi. Pagi-pagi, minum suplemen Atomi. Ya, minum kopinya Atomi. Siang, minum suplemen Atomi lagi. Ya, omega 3, vitamin C. Udah gitu pakai skincare-nya pagi-pagi. Jadi dari pagi sampai malam, sampai tutup mata, kita pakai produk Atomi atau enggak. Kita harus refleksikan diri sendiri. Kalau pakai sabun cuci piringnya masih merek orang lain, itu belum use Atomi product. Yang saya maksud dengan use Atomi product, ganti semua produk Anda yang ada di rumah dengan merek Atomi. Tidak terkecuali, ada 100 macam, semua ganti. Itu yang dibilang dengan Daily 8 Core Habits, use Atomi product. Kalau Anda ke rumah saya, semua produk yang ada di Atomi website sudah ada di rumah saya. Ya, saya di Kanada ada sekitar 100 macam. Kalau Anda ke setiap pelosok ruangan saya, kamar mandi, kamar tidur, semua produk Atomi, nggak ada yang merek lain. Kecuali Atomi Kanada tidak menjualnya, ya saya nggak bisa beli. Ya kan, jadi saya pakai produk yang sudah ada di Atomi Kanada punya website. Nah, ini adalah Daily 8 Core Habits Anda. Kalau Anda mau sukses menjadi Royal Master, ganti semua produk Anda di rumah Anda tanpa terkecuali semua dengan produk Atomi. Ya. Sekarang gini, kalau Anda punya showroom mobil, misalkan Anda pemilik showroom mobil Mercy tersebut, mungkin nggak Anda pakai mobil BMW? Mungkin nggak Anda pakai mobil Tesla? Nggak mungkin. Anda pasti kendarain mobil Mercy Anda. Adalah dealership Anda. Atomi ini adalah supermarket online terbesar di Korea Selatan yang akan merambah ke seluruh dunia dan menjadi online shopping mall terbesar di dunia. Sekarang kita sudah punya supermarket tersebut. Tapi kalau kita masih pakai produk orang, padahal di Atomi sudah ada, tapi kita masih gunakan produknya orang, gimana bisa berhasil? Betul kan? Itu masuk akal. Bukan artinya kita mau poin Anda, enggak. Poin Atomi ini enggak seberapa. Yang kita mau adalah kita gunakan produk supaya kita tahu. Pada saat kita sharingkan ke orang, kita sudah gunakan sendiri. Jelek bagusnya seperti apa, cocok enggaknya seperti apa. Kalau kita nggak gunakan, gimana kita bisa meyakinkan orang untuk menggunakan? Ini adalah poin daripada nomor 3, menggunakan produk Atomi. Yang keempat, setelah kita gunakan, kita sharingkan. Kita bagikan ya ke sekeliling kita, ya pasti orang-orang terdekat kita dulu, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Bukan tentang jualan. Kita nggak mengharuskan Anda harus mengerti A sampai Z mengenai odolnya Atomi. Ingredientnya sampai ke Z itu apa semua Anda harus tahu, hafal di luar kepala. Enggak, tidak seperti itu. Enggak perlu speech, nggak perlu kita kasih khotbah tentang hemohim, nggak perlu.
Ya, kita cuma perlu tahu orang tersebut perlu apa. Kalau rambutnya botak, jangan ditawarin skincare. Karena dia tidak perlu, mukanya nggak perlu dirawat. Yang perlu rambutnya dulu. Kita kasih absolute shampoo, absolute atau herbal hair tonic, ya kan? Ini adalah dua produk yang bisa menumbuhkan rambut. Kalau dia diabetes, ya kan? Jangan kita tawarin obat sampo atau hair tonicnya rambut. Tawarkan Hemohim. Orang yang lagi kena COVID, tawarkan Hemohim. Jadi kita harus tahu dulu waktu men-sharingkan Atomy produk, kita harus tahu dia butuhnya apa. Jangan seperti salesman mobil. Tahu kan, kalau kita ke dealership, saya paling benci kalau ke dealership mobil, ketemu salesman yang langsung keluarin kertas, kasih fakta-fakta, langsung menjualan. Saya langsung tinggal itu. Tapi kalau suatu dealership itu, salesman-nya itu ngobrol seperti teman, apa kabar, keluarga gimana, dia tanya dulu tentang saya dulu, ya kan? Dia pengen tahu dulu informasi-informasi tentang saya. Anaknya berapa, ya kan, kerjanya di mana, berapa jauh. Nanti yang dia sodorkan mobilnya itu tergantung kebutuhan saya. Bukan seperti yang salesman pertama, langsung dijual semuanya, langsung cepet-cepet, pengen langsung closing. Nah, itu adalah tipe salesman, ya. Kalau kita tujuannya hanya menjual, kita hanya menjadi budak para customer. Karena kita tujuannya hanya cari PV. Yang saya mau di sini adalah jadi konsultan. Kita harus jadi konsultan yang baik. Caranya gimana? Kita harus mengetahui dulu customer A ini kebutuhannya apa. Ya, backgroundnya dia seperti apa, anaknya berapa, finansialnya berapa. Ini si A, si B kan udah pasti beda. A, B, C, D semua profilnya beda-beda. Nah, kita sebagai konsultan harus tahu si A ini perlu apa, B perlu apa, C perlu apa. Baru yang kita tawarkan adalah solusi. Bukan hanya cari invoice. Kalau kita hanya tujuannya mencari invoice, poin, PV masuk, kita akan menjadi budaknya mereka, ya. Jadi kita harus tanya-tanya, question dulu, tanya pertanyaan ke mereka. Jadi di Atomy ini bukan tentang jual, it's not about selling, it's about sharing, tentang sharing, berbagi, ya, bukan jualan. Nah, saya paling suka di sini, ya. Setelah kita gunakan, setelah kita sharingkan, yang nomor 5 adalah attend. Atau dibilang dengan hadir ke semua meetings, hadir ke semua seminar, hadir ke semua Success Academy. Mengapa? Karena kalau Anda punya suatu bisnis tapi tidak pernah ikut training, nggak pernah ikut pelatihan, bisa nggak berhasil? Misalkan nih, saya seorang bilioner, saya punya Starbucks. Saya kasih store Starbucks ke Anda. Cuma-cuma, gratis. Chris, ini toko Starbucks untuk kamu ya. Lokasinya di Sydney. Kamu operasikan, ya, gratis. Tapi kamu harus hadir ke pelatihan dan meeting atau training yang saya berikan. Menurut Anda, Chris akan hadir nggak? Pasti akan hadir. Kenapa? Karena dia mau sukses untuk store-nya Starbucks-nya dia. Betul kan? Kalau sampai si Chris ini tidak hadir ke dalam meeting atau pelatihan training, saya akan cabut itu. Berarti Chris tidak bertanggung jawab atas store yang saya berikan dengan cuma-cuma. Tapi untungnya di Atomy, CEO kita nggak seperti itu. Kita dikasih supermarket terbesar nih dari Korea Selatan. Kita diberikan pelatihan, meeting, seminar, training. Kita nggak datang, nggak diambil kan ID kita. Enggak, baik sekali CEO kita. Tapi kalau di bisnis yang kita beli, kayak Starbucks itu beli, McDonald itu beli miliaran rupiah. Kita tidak bisa mengelolanya, akan diambil oleh perusahaan tersebut. Jadi betul-betul untuk punya bisnis dengan mengharapkan bisnis Anda sukses tanpa ikut meeting, nggak pernah saya dengar. Nggak pernah, ya, nggak pernah saya dengar ada orang sukses tanpa ikut meeting, tanpa ikut pelatihan atau training, nggak ada. Kenapa juga kita harus hadir ke meeting? Karena begini, di luaran itu tuh seperti lapangan yang penuh dengan ranjau. Sekali kita ditolak, ranjau meledak. Nanti ditolak lagi, ranjau lagi meledak. Kalau semua ranjau ini meledak pada saat kita tawarkan, gak ada yang berhasil. Apa Anda tetap termotivasi? Saya yakin. 3-5 kali, maksimum 10 kali Anda ditolak. Pasti Anda give up. Pasti Anda pikir, wah ini bukan untuk saya, bisnis ini bukan untuk saya. Pada saat Anda ikut seminar, Anda ikut meeting seperti ini, Anda akan diisi lagi. Bensin Anda diisi lagi. Supaya besok adalah hari yang baru.
Besok adalah perjuangan untuk yang baru, kita tawarkan yang baru. Jadi setiap kali kita kena ranjau, ikut meeting, ibaratnya badan kita full lagi, ya. Besok meledak sana, meledak sini, nggak apa-apa. Ikut meeting lagi, di fuel lagi. Kenapa mobil perlu isi bensin? Kenapa handphone perlu dicas? Karena handphone sebagus apapun, kalau kita nggak pernah cas, bisa nggak kita pakai fungsinya? Mau handphone 20 juta, 50 juta, kita nggak pernah cas, itu handphone hanya sebatang elektronik yang nggak bisa kita pakai untuk apa-apa. Jadi kita juga seperti itu. Anda mau sehebat apapun, nggak pernah ikut meeting, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah dicas, gimana bisa powerful? Gimana bisa memberikan impact kepada dunia ini? Nggak mungkin. Jadi kita harus hadir ke meeting ini untuk di refuel ya. Jadi meeting-meeting ini bisa membawa kita, membantu kita untuk sukses ya. Ini sudah menjadi sejarahnya network marketing. Maka apa network marketing ini bisa bertahan lebih hampir 100 tahun sekarang ya. Ini kenapa? Karena ada meeting-meetingnya. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah menjalankan bisnis tersebut lebih dari 50 tahun, 70 tahun. Dengan cara apa? Hadir ke meeting. Betul? Karena pada saat kita hadir ke meeting, kita itu ibaratnya dipulihkan dari semua sakit, semua doubt, ya, keraguan, itu semua dipulihkan. Makanya nomor 5 ini penting sekali untuk attend the meeting. Jadi makanya saya kuningkan supaya kita semua bisa ingat. USA, use, gunakan produk Atomy. S, sharingkan, berbagi produk Atomy tentang pengalaman Anda menggunakan produk Atomy. Yang E-nya itu adalah attend, hadir di meetings, ya, hadir ke seminar, hadir ke Success Academy. Dan yang berikutnya, nomor 6, show the plan atau share the vision. Ya. Jadi ada dua hal yang kita bisa berikan ke orang yang mau kita sharingkan tentang Atomy. Yang pertama, ayo kita jalankan bisnisnya Atomy. Itu yang pertama. Pada saat kita show the plan ke orang-orang. Atau yang kedua, kita bisa bilang, ayo kita gunakan produk Atomy. Karena seberapa miskin orang tersebut, seberapa kaya orang tersebut pasti keramas, pasti mandi pakai sabun, pasti sikat gigi pakai odol sama sikat giginya. Sudah ada 3. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa sharingkan Atomy. Ya kan, show the plan ini nggak harus ngomong 2 jam gitu ya. Berikan lecture, berikan presentasi, nggak harus. Jadi walaupun kita hanya bilang, tahu nggak, sekarang nih saya sudah menemukan bisnis yang bisa memberikan hasil 500 juta sebulan. Anak cucu saya sudah tidak akan terlantar. Itu sudah show the plan. Artinya Anda sedang sharingkan vision yang Anda di Atomy. Ya, company Atomy bisa berhasil karena siapa? Karena visinya CEO Han Gil Pak. Karena dia punya penglihatan bahwa dia akan menjadi perusahaan terbesar di dunia 10 tahun kemudian ini tercapai. Makanya Atomy bisa berhasil karena visinya Atomy, CEO-nya kita, Han Gil Pak. Tapi ada 8 Imperial Master yang menjadi Imperial Master ini, itu bukan visinya CEO Han Gil Pak, bukan. Bukan CEO-nya upline-nya, bukan. Itu visinya mereka sendiri, visinya masing-masing Imperial Master. Jadi kalau Anda mau berhasil di Atomy, Anda harus tahu visi Anda itu apa. Anda bisa tahu visinya upline seperti apa, visinya CEO Han Gil Pak seperti apa. Itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah visinya kita sendiri. Kita mau apa di Atomy? 3 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa yang bisa kita dapatkan di Atomy? Nah, ini yang kita sharingkan ke orang-orang. Share visinya Anda, ya kan? Kalau Anda sudah dapat misalkan Anda seorang auto sales master, penghasilan 25 juta sebulan. Tunjukkan itu. Tahu gak, saya sejak di Atomy, ya, saya sudah menghasilkan ini. Ini bisa, saya hanya menggunakan produk, saya sharingkan produk tersebut, dan saya hadir di meeting-meeting tersebut. Gampang kan? 25 juta ini setiap bulan. Saya kerja sama orang, udah 20 tahun, saya belum 10 juta aja belum nyampe-nyampe. Ya, di Atomy saya baru 2 tahun, 3 tahun sudah 25 juta. Nah, itu adalah visinya Anda. Anda sharingkan begitu, orang yang mendengarkan hanya punya 2 kemungkinan akan bereaksi. Ke satu, dia akan cuek. Bodoh amat, nggak peduli, ya kan? Orang yang kedua akan berpikir, betul juga ya. Kenapa saya nggak ikutin dia ya? Coba dari 2 tahun yang lalu waktu Atomy buka, saya sudah ikutin dia, mungkin sekarang saya sudah 25 juta. Nah, orang yang kedua ini yang bisa kita tarik ke
bisnis Atomi ya. Entah dia mau pakai produk dulu atau langsung pakai dan jalankan bisnisnya. Jadi kita harus show the plan, share the vision every day, setiap hari ya. Jadi berapa orang terserah Anda. Kalau untuk saya, waktu saya menjalankan bisnis Atomi di awal-awal, saya tidak akan tidur sebelum saya sharingkan Atomi 20 orang. 20 orang. Jadi setiap hari saya akan kontak tuh. Pulang kerja saya langsung sibuk. Kontakin satu-satu. Ada waktu gak 5 menit? Oke, ada waktu. Pernah dengar Atomi? Belum. Oke, good. Saya telepon. Nggak pakai chatting. Chatting lama. Sekali chatting tuh bisa setengah jam. Ya kan sudah habis. Ngomong, bahan chatting setengah jam itu bisa habis dalam 1 menit. Jadi jangan buang-buang waktu chatting. Lebih baik kata-kata chatting itu kita translatekan dengan kata-kata verbal. Hanya 1 menit. Jadi dalam 5-10 menit saya sudah kelar 1 orang. 20 orang berapa? Paling lama 2 jam ya, 3 jam. Kalau saya belum kelar 20 orang tersebut, saya tidak akan tidur. Nah, itu adalah komitmen saya waktu menjalankan Atomi ya. Kita harus show the plan dan share the vision. Yang nomor 7 adalah konsultasi. Ini sangat penting. Anda ini kan bukan veteran, ya kan? Anda ini belum lebih jalani Atomi lebih dari 3 tahun, belum ada. Ya, jadi untuk orang-orang yang sudah menjalankan lebih dari 2 tahun atau 3 tahun ya, karena ini adalah upline sponsor Anda harus konsultasi ke mereka. Mengapa? Karena mereka sudah makan asam garam lebih banyak dari Anda. Mereka sudah tahu itu ranjau-ranjau ada di mana, mereka sudah tahu. Dan tujuan upline sponsor orang-orang yang di atas kita ini mereka care dengan kita. Mereka peduli bahwa kita jangan sampai injak ranjau seperti dia. Ya kan? Jadi waktu kita sharingkan itu, waktu kita konsultasi ke upline, ke sponsor, itu kita sedang belajar, mentor kita. Ya, makanya Anda kalau belum punya mentor Anda adalah CEO Han Gil Pak. Sering-sering nonton video CEO Han Gil Pak. Misalkan sponsor Anda nih nggak ada. Anda didaftarkan tiba-tiba, ada di Atomi. Ya kan? Tidak ada siapa yang bisa mengajarkan Anda. Nggak usah khawatir. Ada CEO Han Gil Pak. Dia itu the best dari semua network marketing ya. Dia itu adalah kapten daripada kapalnya Atomi ini. Jadi kalau kita menjadikan mentornya itu si Johan Gilpak, sudah tidak pasti salah, nggak mungkin salah. Tapi kalau kita menjadikan sponsor kita sebagai mentor kita, mungkin bisa salah jalan. Tapi kalau mentornya kita ada si Johan Gilpak, sudah pasti betul ya. Jadi konsultasi ini perlu dijalankan setiap hari. Tujuannya apa? Nah, nanti yang nomor 8 akan saya jelaskan. Kita harus sering-sering kontak. Halo Pak Mike, apa kabar ya? Itu kita sedang konsultasi. Gimana nih? Saya kok ini hari ini begini. Ngobrol aja. Nggak perlu sampai sejam, nggak perlu sampai 2 jam. Semenit, 2 menit, 3 menit. Yang penting Anda bikin relationship, hubungan dengan para upline Anda. Pada saat Anda mau mengejar suatu mastership, Anda pasti butuh bantuan yang di atas. Anda pasti butuh bantuan coaching Anda. Coaching dari sponsor-sponsor Anda, ya kan? Supaya mereka bisa menjelaskan, nanti kalau kamu mau challenge sales master, ini loh, ada triknya seperti ini. Nanti diamond master nih, ada triknya seperti ini. Jadi kalau Anda tidak pernah konsultasi ke upline Anda, pada saat Anda mau challenge, upline Anda malah bingung. Ini siapa ya? Tiba-tiba kontak saya, malah Anda di blok. Jadi sering-seringlah konsultasi. Nah, mengapa konsultasi penting? Karena ini yang ke-8, kita harus build the trust. Kita harus bangun kepercayaan. Bisnis apapun tidak bisa berhasil tanpa kepercayaan ya. Minggu lalu saya waktu itu makan dimsum sama keluarga saya. Waktu saya lagi makan, ada encek-encek ini ya. Dimsum itu apa tuh? Sarapan orang Cina ya. Nah, lagi dimsum itu ada encek-encek gemuk itu keliling gitu. Saya bingung nih encek ngapain gitu ya, dari meja ke meja. Kan lagi Covid gini serem juga kan. Orang semua pakai masker, buka masker di meja, jangan jalan-jalan. Ini si encek ini jalan-jalan. Akhirnya saya sempetin ngobrol sama dia. How are you sir? Gini. Ternyata dia itu adalah owner. Dia yang punya. Dia lagi membangun relationship ke pelanggan-pelanggannya. Dan saya lihat setiap kali ada pelanggan masuk, semuanya tuh nyapa dia. Hey John, namanya John. Halo John, how are you John? Saya bilang dia akrab sekali sama customernya dia. Nah, itu adalah build the trust. Dia sebagai owner, dia tidak duduk di bangku kerajaan dia sebagai owner. Dia hanya memantau karyawan. Enggak. Dia turun ke lapangan.
Dia ngobrol sama customer, gimana, enak kah? Ada yang kurang, ada yang bisa kita perbaiki. Dia ngomong seperti itu. Jadi ini adalah building the trust. Di Atomy, cara build the trust gimana? Kalau kita sudah punya customer, ya kita kontakin mereka. Halo tante, apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu. Ngobrol, ya. Jangan cuma pas mau butuh lagi PV, tante tolong beli 4 hemohim ya. Klik. Mungkin gak sih tante itu beli produk? Nggak mungkin. Tapi kalau kita ngobrol, ya kan, kita bikin, ya kayak temen gitu. Tapi dengan sincere ya. Sincere itu hati yang ikhlas, bukan dengan motivasi untuk PV ya. Jadi waktu kita building the trust itu harus sincere. Harus apa tuh Indonesianya? Harus tulus, betul. Ya, kita harus tulus waktu kita membangun relationship ke customer kita ya. Jadi kita tanya, gimana anak Anda, gimana suami, gimana istri. Itu adalah building the trust. Jadi untuk bisnis yang sukses itu perlu trust. Tanpa trust tidak mungkin bisa berhasil. Jadi daripada kita komplain, misalnya nih, sponsor saya nggak bantuin. Aduh, upline saya nih kita kritik nih. Waduh, presentasinya jelek banget nih. Aduh, setiap kali saya bawa prospek ini si upline presentasinya nih mengecewakan. Komplain, kritik, menyalahkan orang. Daripada kita seperti itu, kita mendingan smile, senyum. Ya, sering-seringlah senyum. Ya mungkin sekarang zamannya COVID kita nggak bisa senyum. Tapi pada saat kita telepon kita senyum, orang bisa rasakan senyumnya kita. Ngerti kan? Daripada kita buang waktu, kita komplain, menyalahkan orang, telepon aja customer kita, ngobrol dengan senyum, smile often, dan sapalah orang-orang ya. Jadi kalau sekarang sudah mulai di Kanada kan sudah mulai open ya. Jadi sering-sering sapa online orang gitu yang kita temu. Jangan mukanya murung aja, mikirin PV, mikirin kapan ini saya bisa jadi sales master. Itu nggak akan merubah hidup Anda ya. Jadi pada saat Anda misalkan telepon customer atau prospek, jangan langsung ditembak dengan Atomy dengan hemohim gitu ya. Jangan. Tapi kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang dia suka. Jadi kita harus membawa conversation kita terhadap yang dia suka, bukan yang kita suka. Misalkan kalau Anda sukanya apa ya, main golf, Anda ngomong golf terus. Nah, padahal customer Anda ini nggak suka golf. Dia mungkin sukanya mobil. Pada saat Anda ngomong terus tentang interestnya Anda, tentang keinginannya Anda, orang ini juga males lama-lama. Nah, yang harus kita lakukan, kita tanya dulu, wah gimana nih mobil apa yang terbaru sekarang? Wah, dia bilang misalnya mobil Tesla. Wah iya tuh, saya dengar Tesla keluarin mobil yang baru tuh, keren tuh. Fiturnya apa sih? Biar dia yang ngomong. Ya, jadi biar dia yang sering ngomong, karena itu adalah passionnya dia, betul kan? Jadi kita mengeluarkan apa yang ada di dalam orang tersebut keluar. Jangan kita masukkan apa yang kita mau keluarkan gitu. Jadi pada saat kita menanyakan seperti tadi, kita tanyakan apa yang mereka suka ya. Pada saat mereka mengeluarkan apa yang dia suka, nah ini waktunya kita. Waktu kita ngomong, dia pasti akan dengarkan. Kenapa? Karena kita sudah dengarkan omongannya dia dulu. Betul kan? Jadi biasanya orang gitu. Pada saat orang itu keluarin semuanya yang dia suka, pasti setelah itu kita ngomong, dia pasti akan dengarkan. Sudah pasti itu. Anda boleh coba. Tapi kalau Anda ngerocos, ngomong terus, nggak mungkin orang itu akan dengarkan apa yang mau Anda sharingkan. Jadi, be a good listener. Menjadi seorang pendengar yang baik ya. Setelah itu, kita harus sering-sering mengkomplimen. Komplimen apa tuh? Memuji ya. Jadi misalkan nih, ada downline kita, mungkin skill presentasinya dia kurang ya, tapi dia jago dalam recruiting. Nah, kita puji dia. Wah, Pak, bagus sekali kamu untuk bisa merekrut orang yang tidak Anda kenal. Itu caranya gimana tuh? Itu kita puji. Jangan kita langsung tuding-tuding, wah, kamu ini nggak bisa presentasi, kamu ini nggak bisa ini, nggak bisa ini. Lama-lama partner kita apa? Akan down. Jadi kita harus komplimen, harus puji apa yang mereka punya. Walaupun mereka hanya punya 1, punya 2, ini yang kita bawa keluar. Jangan kita fokus ke negatifnya mereka. Kalau mereka nggak punya skill presentasi, Anda lah yang jadi
yang bawa presentasi, betul kan? Dia tidak punya skill recruiting, Anda lah yang bikin recruiting. Jadi Anda seorang leader, Anda harus pelajari semua skill. Nggak bisa Anda kalau misalnya kayak saya nggak bisa presentasi. Waktu awal-awal saya bicara depan 5 orang aja, nggak bisa. Gimana saya bisa presentasi? Saya belajar. Ini adalah skill. Skill itu bisa dipelajarin. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kita pelajarin. Asalkan kita mau belajar dan berubah. Tapi kalau kitanya sendiri tidak mau belajar, tidak mau berubah, ya sudah pasti kita seperti orang 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang dulu. Tapi kalau kita mau berubah, saya yakin setahun 2 tahun pasti kita berubah ke yang positif ya. Jadi kita harus memuji partner kita atau customer kita atau orang-orang di sekeliling kita. Muji itu gratis loh. Muji itu nggak perlu bayar. Anda tidak lebih kurus, Anda tidak menjadi lebih miskin dengan Anda memuji. Memuji itu gratis ya. Dan juga harus spesifik. Jadi waktu kita memuji nggak bisa bilang, Chris kamu nih hebat. Apa? Hebat apa? Harus spesifik. Kamu hebat dalam meriset semua materi-materi. Nih Chris ini hebat dalam bisa meriset semua paten-paten hemohim yang ada. Nah ini harus spesifik. Jadi kita harus puji itu harus spesifik. Misalnya downline kita ini, dia hebat jualan. Weh hebat PV kamu ya. Apa PV kamu? Hebat kamu bisa mendapatkan PV setiap hari 100.000, 200.000. Spesifik ya. Jadi pada saat kita memberikan pujian harus secara spesifik. Dan ingat sekali lagi, jangan pernah kritik, jangan pernah komplain. Jadi kalau tidak ada yang mau kita utarakan, daripada kita kritik, daripada kita komplain, tutup aja mulut Anda. Shut your mouth, that's it. Jangan ngomong kalau tidak ada yang mau kita keluarkan itu memuji. Kata-kata yang positif, tutup aja. Jadi Anda harus lakukan 8 core daily habits ini atau 8 kebiasaan harian orang-orang sukses. Ini setiap hari. Memang sepertinya ini susah. Kayaknya, aduh berat banget gitu ya. Jalaninnya kayaknya sebagai beban. Tapi ini, saya kasih tahu yang berikutnya. Oh, sebelum itu saya akan kasih chart seperti ini. Anda bisa bikin sendiri tabel ya. Anda bikin hari ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-30 atau 31. Dan Anda bikin kolom kotak-kotak centang. Hari ini saya sudah baca 15 menit atau dengarkan audiobook 15 menit, centang. Hari kedua, oh saya miss nih VOD, nonton VOD video, saya nggak nonton, nggak apa-apa, jangan dicentang. Ketiga, saya gunakan produk, sudah pasti. Saya sharingkan, oke, saya sharingkan. Wah, meeting saya miss, jangan dicentang ya. Terus share the vision, oh saya nggak share. Consultation, saya konsultasi sama Pak Mike ya kan. Yang terakhir, saya teleponin customer. Nah, setiap hari Anda lakukan ini, saya yakin Anda kerjakan ini 3 tahun Anda pasti menjadi Royal Master. Anda harus komitmen ya. Tidak ada yang Anda miss. Artinya semua centang. Mungkin memang beberapa bulan pertama agak susah. Tapi setelah kita menjadi habit atau kebiasaan, ini bukan jadi beban lagi. Sudah tidak menjadi beban, sudah menjadi kebiasaan. Kayak saya, dengerin audiobook, udah biasa. Dengernya nggak hanya 15 menit, saya bisa sampai 4 jam. Kemarin saya baru kelarin 1 buku. Saya dengerin 1 hari 6 jam. Ya, nonton video sudah saya lakukan setiap hari. Setiap hari saya ikutin seminar. Seminar di Amerika, besok di Filipina, besok di Malaysia, besok di Kanada, besok di... Karena sekarang seminar itu kan bisa online. YouTube itu ada kan? Dan kadang itu tidak dihapus. Kita bisa dengarkan ulang. Atau bisa dengan streaming live. Itu bisa kita nonton. Produk sudah pasti, satu rumah saya penuh dengan produk Atomy. Sharingkan, setiap hari saya ngomong tentang Atomy Products. Meeting, saya meeting sehari minimal 4-6 jam. Ya. Sharing the vision, setiap hari saya ngomong dengan partner-partner saya tentang visi-visinya mereka. Saya bangkitkan, visi kamu apa? Kamu nih mau apa di Atomy? 3 tahun kamu mau apa? Nah ini saya sharingkan visi. Atau saya jelaskan tentang compensation plan. Atau yang lagi mau challenge mastership, saya bantu jelaskan tentang mastership challenge ya. Consultation, saya ngobrol ke upline saya setiap hari. Saya tidak pernah. Dan build the trust sudah pasti. Saya selalu follow up ke member-member saya. Ini kita lakukan dengan tanpa kesadaran. Pada saat kita masih melakukannya sebagai beban, itu artinya satu. Anda berarti belum melakukannya sebagai habits. Anda hanya melakukannya sebagai chores atau tugas atau kewajiban saya harus mengerjakan. Nah, itu belum menjadi habits.
habit yang saya dimaksud di sini, Anda sudah nggak berasa, Anda sudah jalankan. Ya, dulu waktu saya pindah rumah, itu perjalanan satu arah ya, 2 jam. Nah, saya perlu cari jalan singkat dari rumah sampai ke kantor, karena jauh kan, 2 jam. Saya pernah saya sampai hampir 3 jam karena mutar. Akhirnya saya cari jalan pintas, akhirnya bisa mencapai 2 jam. Hemat 1 jam, mestinya 3 jam, jadi 2 jam. Nah, pertama kali saya ketemu jalan pintas, nggak mudah. Saya sampai ditilang polisi, gara-gara salah jalan. Sampai ditilang. Nah, setelah saya jalankan sehari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah 3 bulan, saya sudah nggak berasa lagi tuh. Saya nggak perlu ingat-ingat jalan mana ya. Oh, jalan sini. Udah nggak perlu. Minggu pertama, bulan pertama, saya masih ingat-ingat. Ini tadi belok kiri apa kanan ya? Nanti sudah 3 bulan, saya tinggal nyetir sendiri kayak autopilot, auto drive. Saya bisa sambil ngobrol, sambil ngapain. Saya bisa dengan otomatis sampai, tahu-tahu udah sampai di kantor. Nah, itu adalah habits. Ya, pernah dengar ini 21-90 rules? Ya, jadi 21-90 rules akan saya jelaskan. Itu seperti yang contoh saya tadi. Setelah saya pindah rumah, nyetir 2 jam, cari jalan pintas sampai ketemu. Nah, sebelum ketemu saya sampai ditangkap polisi. Ya, itu adalah perlu 21 hari untuk menjadikan suatu habit atau kebiasaan. Jadi untuk orang memulai sesuatu kebiasaan yang baru, itu perlu 21 hari atau 3 minggu untuk menjadi kebiasaan. Tapi itu perlu 90 hari atau 3 bulan itu menjadi permanen lifestyle Anda. Artinya Anda sudah tidak pikir lagi, itu sudah menjadi lifestyle. Jadi kebiasaan udah menjadi part of your life, menjadi bagian hidup Anda. Itu perlu 90 hari atau 3 bulan, ya. Jadi kalau Anda baru menjalankan daily 8 core habits ini baru sehari, sebulan, 2 bulan, terusin. Karena pada saat Anda sampai 3 minggu ini sudah menjadi habit. Setelah 90 hari atau 3 bulan ini sudah menjadi lifestyle Anda. Makanya saya waktu menjalankan 8 core habit, saya sudah nggak sadar lagi. Setiap hari saya semua achieve. Dengan semua achieve ini, 3 tahun, saya sudah pasti minimal Royal Master. Kalau Anda mau menjadi Royal Master juga, Anda harus lakukan hal yang sama. 구독, 좋아요 눌러주세요.